Halo Sobat Penmas, selamat datang kembali di Hima Penmas Podcast. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang berorganisasi di masa pandemi part 2 nih. Sebelum kita membahas episode kali ini, kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita kali ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Zidni. Saya sebagai Ketua Bidang dari Badan Pengurus Harian Hima Penmas Unsika. Hai, perkenalkan nama saya Nabila Yulina Pratiwi. Saya Ketua Bidang dari Pendidikan dan Pelatihan. Halo semua, perkenalkan saya Mutiara Fitri, Kabid Kominfo Hima Penmas Unsika. Halo semua, perkenalkan saya Muhammad Gies Rakin, perwakilan dari Bidang Minat dan Bakat sebagai selaku Ketua Bidang. Halo semua, perkenalkan saya Zahra Safira Mahira. Di sini saya sebagai Ketua Bidang Pengabdian pada Masyarakat. Nah, kan semua udah kenalan nih. Ini untuk beberapa ketua bidang, ada beberapa pertanyaan nih yang kita ajuin. Saya ingin bertanya kepada Bang Raffi selaku Ketua Bidang dari Badan Pengurus Harian Hima Penmas Unsika. Bang, hal apa sih yang didapat dan dipetik dari pengalaman berorganisasi di masa pandemi? Oke, jadi kalau menurut saya pribadi ya, ada beberapa hal-hal pesan yang dapat kita petik ketika kita berorganisasi di masa pandemi ini. Yang pertama, kita ambil simpelnya, ketika kita belum ada di masa pandemi itu, berorganisasi itu lebih terbilang mudah untuk bertatap muka, untuk mendapatkan segala jenis perizinan dan yang lain-lainnya dari pihak kampus. Tapi ada hal yang menarik ketika dipertemukan dengan pandemi ini. Segala jenis sesuatu perizinan ataupun yang lainnya itu terasa sangat sulit nih yang kita rasain sekarang. Contohnya ketika program kerja yang sudah kita tetapkan di rapat kerja pertama itu, banyak yang mengalami kesulitan, dan memang kesulitan itu masih bisa kita jalani dan alhamdulillah acara masih bisa terselesaikan gitu. Dan tapi ada juga beberapa program kerja yang memang gara-gara pandemi ini benar-benar tidak bisa dilaksanakan gitu. Jadi untuk dipaksakan pun tidak memungkinkan karena pandemi ini. Dan itu menurut saya pribadi sebagai suatu acuan atau suatu permasalahan yang emang harus kita temukan jawabannya bersama-sama, karena balik lagi ke sifat dasar dari organisasi itu sendiri, karena organisasi itu akan terasa lebih menggiurkan apabila di dalamnya banyak dinamika kelompok yang terjadi gitu. Seperti yang tadi udah dijelaskan, bahwasannya banyak kendala yang kita nggak mempersiapkan dari awal, ternyata kendala ini terjadi gitu. Seperti pandemi ini kan kita semua nggak ada yang tahu gitu pandemi ini bakalan terjadi, dan tiba-tiba pandemi terjadi yang merubah segala sesuatu apapun yang udah kita konsepkan dari awal, yang membuat sebenarnya organisasi ini jadi lebih mengasihkan sih menurut saya. Dan yang kedua, ada hal penting yang bisa diambil itu, kita bisa ngelihat nih seberapa besar loyalitas dari teman-teman pengurus terhadap organisasinya tersebut gitu. Karena kan yang kita tahu di saat pandemi ini pastilah kita di rumah, kerjaan di rumah, malas-malasan, nonton TV, nonton YouTube atau dan yang lain-lain gitu. Tapi dengan adanya tuntutan organisasi ini, apakah teman-teman masih bisa melawan malasnya di rumah untuk datang ke Karawang untuk rapat secara tatap muka langsung atau enggak? Jadi loyalitas ketika teman-teman berorganisasi itu sangat-sangat terlihat sih menurut saya. Jadi itu sebuah hal penting juga gitu, karena di balik organisasi itu selalu ada loyalitas yang tinggi untuk memajukan sebuah organisasi. Paling itu sih Rafli dari saya untuk kesan dan pesan terhadap organisasi selama pandemi ini. Contoh dari bidang
BPH itu apa ya Bang prokernya yang udah kita rencanakan tadinya kegiatannya offline secara langsung tiba-tiba dipindahin ke online. Contohnya proker apa aja sih Bang? Nah, jadi di dalam Badan Pengurus Harian ini dalam rapat kerja kepengurusan periode pertama itu kita menyusun konsep proker itu. Yang pertama ada Imadiklus Training 1, lalu ada rapat kerja nasional, dan yang ketiga itu ada kunjungan universitas lain. Nah, mungkin sedikit banyaknya yang paling terganggu terhadap pandemi ini ya Imadiklus Training 1 sama rapat kerja nasional. Dan yang pertama itu Imadiklus Training 1 itu kita mengacu ke organisasi yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya itu kan kalau kita lihat IT1 itu atau Imadiklus Training 1 itu kan diadakannya offline secara tatap muka di dalam suatu forum yang teman-teman semua itu bisa merasakan bagaimana euforianya Imadiklus Training 1. Dengan adanya pandemi ini kita semua hampir kebingungan gimana caranya agar tetap program kerja ini terlaksana tapi dalam masa pandemi seperti ini. Jadi di saat itu kita melakukan rapat bersama teman-teman yang lain dan alhamdulillahnya kita mengambil keputusan Imadiklus Training 1 ini akan tetap berjalan karena sebagai kaderisasi untuk Imadiklus di Indonesia dari teman-teman Unsika, dan kita mengambil konsep itu dengan semacam webinar. Jadi seminar Imadiklus Training 1 yang dikonsepkan secara daring, yang dilakukan secara virtual di aplikasi Zoom. Dan pematerinya pun tetap sama, hanya saja yang membedakan teman-teman tidak bisa langsung bertatap muka dan tidak langsung mendapatkan euforia bagaimana teman-teman ini bisa bercanda bersama teman-teman yang lain di dalam forum Imadiklus Training 1 ini. Lalu yang kedua itu ada Rakernas, Rapat Kerja Nasional. Rapat Kerja Nasional ini harusnya kita laksanakan di Unsika karena Unsika diberikan mandat sebagai ketua pelaksana ataupun sebagai tuan rumah dari Imadiklus Pusat. Dan sebelumnya mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu Imadiklus itu apa sih. Imadiklus itu Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah se-Indonesia. Jadi Rakernas yang diadakan di Unsika tahun lalu itu yang tidak jadi itu karena itu adalah utusan dari Imadiklus Pusat untuk menjadikan Unsika sebagai tuan rumah. Dan hal yang membuat Unsika tidak jadi tuan rumah itu ya yang pertama memang banyak pertimbangan dari pihak kampus, baik itu rektorat ataupun fakultas dan sivitas yang lainnya, karena menimbang dari proyek-proyek fakultas yang masih dalam pembangunan, contohnya aula Unsika yang masih dalam pembangunan yang mungkin itu tidak bisa dilaksanakan jadinya Rakernas itu. Dan setelah itu ada pandemi datang, dan pandemi datang ini membuat seakan-akan memang acara ini benar-benar tidak bisa dilaksanakan secara luring, dan memang acara ini harus dilaksanakan secara daring. Jadi ya selalu ada hal positif dan hal negatif ketika program kerja itu tidak terlaksanakan. Di satu sisi hal positifnya itu selalu kita punya pembelajaran gitu, kenapa hal-hal seperti ini bisa tidak terjadi, dan ini bisa menjadi evaluasi untuk kedepannya. Dan hal negatifnya ya mungkin kita tidak bisa merasakan euforia dari teman-teman semua gitu untuk melaksanakan sebuah acara secara tatap muka seperti sebelumnya sebelum ada pandemi. Mungkin untuk prokernya seperti itu sih, Saudara Rafli. Nah, untuk kegiatan tadi Imadiklus Training 1 itu kan diadakannya jadinya daring ya Bang. Nah, respon para pesertanya itu gimana? Masih tetap semangat atau kayak malah online ya jadi malas-malasan gitu Bang? Alhamdulillah sih sejauh kemarin saya mengevaluasi acara IT1, responden dari teman-teman PLS Unsika terhadap Imadiklus Training 1 tetap baik, tetap tidak ada penurunan dan tidak ada peningkatan yang jelas. Karena kalau kita ngelihat dari Imadiklus Training 1 yang tahun lalu telah dilaksanakan itu,
kita menimbang dari banyaknya jumlah peserta itu tidak hampir sama, tidak jauh berbeda gitu. Karena yang kita lihat kemarin dari data yang sudah terkumpul, teman-teman yang mengikuti Imadikus Training 1 ini cukup banyak gitu. Dan alhamdulillah ketika kita melaksanakan Imadikus Training 1 secara daring, teman-teman mahasiswa PLS ini memiliki euforia dan semangat yang hampir sama ketika bertatap muka langsung. Dalam artian teman-teman di PLS Unsika ini terlihat aktif dan ingin mau bertanya gitu terhadap pemateri, apa sih sebenarnya Imadikus Training 1 ini, apa sih gunanya Imadikus, lalu output yang kita dapatkan ketika kita memasuki Imadikus itu apa. Dan itu yang saya lihat ketika saya kemarin sedang berjalannya acara ya, teman-teman dari PLS Unsika terutama mahasiswa barunya ya memiliki tingkat pengetahuan yang sangat tinggi untuk bertanya gitu. Jadi saya rasa hanya tidak ada perbedaan ketika daring dan luring, tapi yang hanya membedakan ya kita tidak bisa langsung ngobrol bersama secara tatap muka, hanya virtual yang bisa memisahkan kita gitu. Jadi yang kurang serunya ya mungkin silaturahminya kurang terjaga, tetapi apa yang kita maksud dari Imadikus Training ini tetap tersampaikan. Mungkin itu sih penjelasan sedikitnya, Rafli. Oke, makasih Bang atas penjelasannya. Kita lanjut yuk ke bidang kedua dari bidang Diklat Pendidikan dan Latihan, yaitu Teh Ila. Iya. Untuk Teh Ila, apakah program kerja dalam situasi pandemi dapat terlaksanakan semua? Alhamdulillah dari semua program kerja yang diadakan oleh bidang pendidikan dan pelatihan itu dapat terlaksana semua dengan baik dan lancar. Ya meskipun menurut kami kurang maksimal ya, karena tidak seperti yang kami ekspektasikan sebelumnya, yang ekspektasi acara dilaksanakan secara offline, tapi dengan adanya pandemi ini acara dilaksanakan online. Dilaksanakan secara online itu juga terdapat banyak banget kendala untuk melancarkan persiapan dari program kerja ini. Contohnya dari program kerja PPSN atau pengenalan program studi mahasiswa baru. Nah di situ sebenarnya banyak banget sih kendalanya, mulai dari perizinan juga, kita juga bingung di mana tempatnya, karena kan di situasi pandemi seperti ini juga tidak diperbolehkan untuk keramaian kan, untuk berkumpul. Jadi untuk mendapat izin tempat pun sedikit kesulitan. Tapi alhamdulillahnya di dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Bisa dapat tempat, kemudian alhamdulillah segala macam persiapan baik-baik saja sih. Seperti itu. Nah, ini kan tadi proker PPSM ya, Kak? Ya. Itu kan pendidikannya, dan kalau dari bidang diklat itu ada proker tentang pelatihannya gitu gak sih, Kak? Kalau ada, pelatihan apa ya, Kak, kalau boleh tahu? Ada. Nah, jadi di pendidikan dan pelatihan itu juga kami mengadakan program kerja pelatihan desain grafis, di mana pelatihan desain grafis ini menarik para mahasiswa untuk ikut ke dalam program kerja kami, untuk ikut pelatihan desain grafis, bagaimana cara membuat atau cara menyusun ataupun cara bagaimana menggambar atau dan lain-lain desain grafis. Nah itu pun ada kendala dari mulai, kan ini dilaksanakannya dengan cara online ya. Nah kendalanya itu mulai dari koneksi jaringan yang kadang tidak stabil, kadang bahkan keluar masuk Zoom, kan waktu itu kita pakai itu juga. Terus mungkin antusiasnya dari para peserta juga kurang daripada antusias
ketika dilaksanakan offline, karena mereka tidak bisa bertanya secara langsung kepada materi. Sebenarnya bukan tidak bisa, tapi kurang merasa jelas mungkin ya. Jadi antusiasnya kurang, jadi mereka merasa sudah mengerti. Terima kasih tadi jawaban dari Taila. Sekarang kita lanjut ke bidang berikutnya, bidang dari pengabdian pada masyarakat dengan ketua bidangnya Teh Rara. Teh, mau nanya dong, bagaimana sih cara menjalin kerjasama antar anggota dalam situasi pandemi ini? Ya, jadi untuk menjalin kerjasama antar anggota, terutama di situasi pandemi ini, yang pertama itu kita harus meningkatkan komunikasi. Jadi sering-seringlah berkomunikasi dengan anggotanya, meskipun hal yang didiskusikannya sepele. Atau bisa juga bangun keakraban dengan anggota di luar dari jabatan yang kita emban, seperti berkumpul, bercerita, bercanda, berdiskusi, dan tentang hal-hal lain sebagainya. Karena dari hal-hal kecil itu kita bisa membuat sebuah chemistry yang kuat dengan antar anggotanya. Nah, yang kedua itu dengan meningkatkan kepekaan antar anggota, seperti saling membantu serta melengkapi jika ada yang sedang kesulitan. Semisal anggota lain sedang mengerjakan tanggung jawab yang sedang dikerjakannya. Nah, kita sebagai satu organisasi, kita harus saling membantu. Jangan hanya cukup tahu dan melihat saja diam gitu, tapi kita juga harus saling tolong-menolong gitu. Di sini kita berkembang bersama, bertumbuh bersama. Jadi kita jangan malu untuk saling membantu teman-teman yang sedang kesulitan. Seperti itu. Nah, kan kalau itu menjalin kerjasama antar anggota dalam situasi pandemi kan yang tadi Kak. Kalau menjalin kerjasama organisasi luar di luar kampus itu dalam situasi pandemi ini gimana ya Kak? Dan apakah dari PPM sendiri sudah menjalin kerjasama dengan organisasi luar? Kalau sudah, organisasi apa ya Kak? Untuk di luar kampus ya. Untuk di luar kampus sendiri, kita alhamdulillah pernah bekerja sama dengan beberapa organisasi seperti dengan Karawang Info, itu terkait dengan penanggulangan bencana banjir, kemudian juga dengan Baitul Mal untuk penyuluhan kesehatan. Dan kita pun pernah menjalin kerjasama dengan Taman Baca Pelosok Bumi Karawang untuk melakukan kegiatan 1 minggu mengabdi. Nah, untuk menjalin kerjasamanya itu pertama ya kita kita tanyakan siapa foundernya, siapa ketuanya gitu. Nah, di situ kita memberitahu tujuan kita untuk melakukan kegiatan tersebut dan bekerja sama itu untuk apa gitu. Jadi ketika kita memberitahu tujuan kita kepada pihak luar itu jangan hanya sebatas lewat online gitu, tapi usahakan kita bertemu secara langsung gitu. Dengan adanya pertemuan secara langsung itu sebagai tanda bahwa kita telah resmi bekerja sama dengan pihak tersebut, meskipun kita hanya bertemu secara beberapa kali saja. Dan terakhir alhamdulillah kita juga pernah bekerja sama dengan PMI ya, Palang Merah Indonesia.
Gitu. Terima kasih Teh Rara atas jawabannya. Sama-sama. Sekarang kita lanjut ke bidang Kominfo. Dari Ketua Bidang Kabid sendiri, Teh Muti, adakah proker baru pada masa pandemi ini di bidang Kominfo? Oke, kalau dari bidang komunikasi dan informasi itu sendiri, kita punya beberapa proker. Yang terbaru itu di bidang kami adalah Mading Online. Mading Online ini hadir dikarenakan situasi dan kondisi pandemi sekarang yang tidak memungkinkan kami untuk membuat mading majalah dinding secara konvensional. Biasanya kan yang kita tahu majalah dinding Hima Penmas itu ada di lantai 2 gedung FKIP, tetapi dikarenakan ya kita kuliah online seperti ini dan memang kita tidak berada di kampus, jadi dari bidang Kominfo sendiri kita membuat inovasi di mana kita menghadirkan mading tapi secara online. Jadi kalian masih bisa menikmati atau membaca hasil-hasil karya dari bidang Kominfo sendiri atau kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Hima Penmas secara online, dan kalian bisa membaca atau mendapatkan informasi itu lewat mading ini yang kita post atau kita publish di blog Hima. Alamat blognya itu kalian bisa lihat di Unsika, kalian bisa lihat di pelesunsika.blogspot.com. Mungkin kayak gitu untuk proker yang terbaru dikarenakan pandemi ini di bidang Kominfo sendiri. Oke, makasih Kak Muti atas jawabannya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya kita berikan ke Saudara Gias dari bidang minat dan bakat. Apa kelebihan berorganisasi di situasi pandemi seperti ini, Bang? Gimana tanggapannya? Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Doa pembuka sebelum masuk ke dalam pembicaraan. Apakah diizinkan? Anda atuh akan sok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da amma ba'd. Bisa diulang? Bisa diulang pertanyaan? Siap. Doanya saking khususnya sampai lupa ya. Itu dia. Ngebleng kadang-kadang doa itu. Maaf Allah. Nih, untuk pertanyaannya, apa kelebihan berorganisasi di situasi pandemi seperti ini, Akang? Bisa ditanggapi? Kelebihan organ tubuh. Kelebihan berorganisasi pada saat pandemi ya. Tentunya di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Betul, Saudara Rafli? Betul itu Akang Gias. Jadi tanggapan melihat dari kelebihan, justru di balik kekurangan yang contohnya tadi semua ketua bidang bilang pasti ada, tapi kelebihannya malah justru kita sedikit dipermudah. Contohnya yang sudah kita ambil pada saat itu, kita pernah kunjungan kepada organisasi Hima Penmas Unsil. Jadi kayak kita nggak harus ribet-ribet ke sana gitu, mengeluarkan yang tentunya banyak biaya dari segi transportasi atau konsumsi. Hanya berbasis online atau daring, kita sudah bisa bersilaturahmi kepada pihak Hima Penmas Unsil.
situ kita jadi dapat ilmu baru dan otomatis mendapatkan relasi yang baru hanya dengan berbasis online. Terus kelebihan yang lainnya ya sama mungkin dengan apa yang ketua bidang ngomong lainnya, kita jadi lebih sedikit open minded lah. Jadi pikiran kita nggak nge-stuck di satu situ aja. Kita harus berpikir gimana caranya program kerja yang telah kita buat pada saat rapat kerja pada saat itu bisa terrealisasikan. Itu tadi membuka inovasi baru yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan oleh kita semua gitu. Ya mungkin itu saja sih. Oke, Saudara Gias, terima kasih atas jawaban yang cukup gila pikiran kita semua ya. Oke. Terima kasih Saudara Gias. Sama-sama Saudari Rapli. Nah, kita ada pertanyaan nih, satu pertanyaan untuk semua bidang. Dan pertanyaannya itu apa tantangan terbesar dalam berorganisasi di masa pandemi? Barangkali dari Bang Raffi mau jawab. Mungkin kalau dari saya pribadi, tantangan terbesar ketika masa pandemi ini kita berorganisasi itu yang pertama, yang sebelumnya tadi saya bilang, kita ini sebagai seorang organisatoris ini dibenturkan terhadap pandemi ini kan jelas-jelas kayak yang seharusnya kita tuh kuliah offline dan kita bisa bertatap muka secara langsung dalam menyusun organisasi, dibenturkan dengan pandemi ini kita jadi bingung sendiri kan. Kita di rumah gak boleh keluar, tapi di satu sisi kita punya tanggung jawab terhadap organisasi. Nah, tantangan terbesarnya itu bagaimana caranya kita sebagai seorang organisatoris dapat membagi waktu dan dapat memberikan sebuah kepercayaan kepada orang tua, khususnya ketika kita sedang ingin melakukan pengkonsepan dalam sebuah organisasi. Dan tentu yang tadi saya bilang juga, di sini kita dapat melihat seseorang bagaimana mempunyai cita-cita loyalitas yang begitu tinggi terhadap organisasi yang diembannya. Walaupun sedang keadaan pandemi ini, mereka tetap mau datang ke Karawang, mereka tetap mau menjalankan sebuah program kerja di saat orang-orang lain sedang bermalas-malasan di rumah. Tapi kita sebagai pengurus ini mau datang ke kampus, mau datang ke kosan hanya untuk menyusun sebuah konsep acara agar organisasi ini tetap roda organisasi ini tetap berjalan gitu. Jadi tantangan di masa pandemi ini untuk berorganisasi ini menurut saya pribadi cukup berat gitu ya, karena kita banyak merelakan waktu yang sebenarnya logikanya gini, harusnya kita merelakan banyak waktu ini untuk keluarga. Kita harusnya lebih dekat dengan keluarga, harusnya kita lebih intim dalam pembahasan dengan keluarga. Tetapi dengan adanya tanggung jawab organisasi ini, kita harus merelakan hal-hal itu, yang dimana hal-hal itu tuh yang gak bisa didapetin di lain kesempatan gitu. Ini kesempatannya, tapi dengan tanggung jawab yang tinggi, dengan asas profesionalitas yang tinggi, teman-teman dari pengurus Hima Penmas ini mau menunjukkan gitu kalau dia itu punya loyalitas yang tinggi untuk datang ke kampus, untuk datang ke kosan, untuk melaksanakan sebuah rapat gitu. Jadi ini sangat-sangat hal-hal yang sangat patut diapresiasi gitu sebagai pengurus, karena yang saya tahu nggak semua himpunan itu bisa tatap muka secara langsung gitu, secara untuk rapat internal atau maupun rapat program kerja. Hanya Hima Penmas yang benar-benar mau gitu teman-teman disuruh ngumpul untuk rapat. Jadi hal penting itu yang benar-benar harus tetap dijaga, karena emang mungkin asas kekeluargaan yang sudah dibangun sejak lama di Hima Penmas ini yang membuat teman-teman itu semakin sadar bahwasannya
kita ini sebagai PLS walaupun memiliki kuantitas yang sedikit, tapi kekeluargaan kita yang erat ini nggak bisa dilepaskan oleh siapapun. Jadi mungkin dari saya kayak gitu aja sih, Saudara Rafli. Terima kasih Bang Raffi atas jawabannya. Barangkali dari Teh Ila ingin menjawab atau menambahkan? Kalau dari saya mungkin sedikit menambahkan dari pandangan bidang pendidikan dan pelatihan sendiri ya. Jadi di dalam pandangan kita itu tantangan terbesar dalam berorganisasi saat pandemi itu yang lebih terasa dalam melakukan komunikasi dan koordinasi antar anggota kita. Karena biasanya kan kalau melakukan kegiatan offline itu kita masih bisa menyempatkan untuk bertemu dan menyelesaikan suatu pembahasan atau permasalahan yang ada. Nah, tapi dengan kegiatan yang sekarang serba online, komunikasi hanya bisa dilakukan dengan via telepon atau via grup di WhatsApp. Yang justru itu lebih sering terjadinya kesalahpahaman atau miskomunikasi antar anggota, terus lebih memakan waktu juga untuk membahas suatu pembahasan atau permasalahan di bidang sendiri. Terima kasih Taila. Selanjutnya, menurut pandangan dari Teh Rara, gimana ya? Mungkin kalau dari saya sendiri sebagai salah satu ketua bidang PPM di sini, tantangan terbesarnya itu mungkin lebih kepada perizinan kampus serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara offline, karena bidang pengabdian pada masyarakat itu kan identik dengan 1 minggu mengabdi, kemudian taman baca masyarakat, sebar nasi bungkus, tanggap bencana, itu kan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan secara offline. Dan di sini ketika pandemi, dari bidang PPM khususnya itu harus mencari inovasi baru, bagaimana caranya agar program kerja yang telah kita persiapkan itu bisa terlaksana gitu, meskipun ada beberapa kegiatan yang harus kita ubah dan ada yang tidak terrealisasi seperti itu. Mungkin cukup. Oke, terima kasih Teh Rara. Untuk dari bidang Minda, gimana sih pandangannya? Apa tantangan terbesar dalam berorganisasi di masa pandemi ini? Untuk Saudara Rafli, bisa diulang pertanyaannya? Oh, oke. Saudara Gias, pertanyaannya itu, apa tantangan terbesar dalam berorganisasi di masa pandemi ini? Baik. Kalau perihal tantangan pasti ada ya. Mungkin dari semua aspek yang ada di hidup ini pasti terkena dampak dari pandemi ini. Tapi yang dimaksud oleh Saudara Rafli tentang organisasinya. Kalau saya Pak, simpel aja. Sebenarnya sulit sih, bukan simpel banget. Contohnya dari Minba sendiri ya, yang pada awalnya, pada umumnya hanya sebatas futsal, badminton, atau yang lainnya yang sifatnya luring. Pada saat pandemi ini yang berketepatan pada
saya berorganisasi ini, pada saat itu saya memberi satu inovasi dalam proker ini, yaitu ML atau Mobile Legend. Karena pada saat itu kita mikir kalau proker yang sifatnya offline atau luring akan susah dilaksanakan pada saat situasi yang seperti ini. Maka dari itu, dari proker Minba tidak ada yang terrealisasikan, jadinya kita milih inovasi baru, yaitu minat dan bakat yang sifatnya daring atau online, yaitu Mobile Legends itu sendiri. Dan terbukti nyatanya proker kita Mobile Legends ini sudah sangat terrealisasikan. Di antaranya kita telah mengikuti berbagai jenis perlombaan atau turnamen yang sifatnya online. Mobile Legends Penmas sendiri telah mengikuti kurang lebih 3 turnamen yang saya ketahui. Di antaranya ada ASID Cup, pada saat itu ASID atau Himpunan Pendidikan Bahasa Inggris menyelenggarakan hari jadinya. Yang kedua, kita mengikuti turnamen atau perlombaan dari sebuah lembaga yang sangat mendukung minat dan bakat mahasiswa se-Indonesia, yaitu LIMA atau Liga Mahasiswa. Pada saat itu Liga Mahasiswa membuka turnamen secara nasional pada permainan Mobile Legends, dan alhamdulillah pada saat itu kita mengikuti sebagai perwakilan dari Unsika, salah satu perwakilan dari Unsika. Yang lainnya ada di jurusan atau fakultas FEB. Tapi dalam turnamen menang kalah adalah hal lumrah. Dan mungkin pada saat itu kita kurang prepare, jadinya lost atau kalah. Tapi cukup bangga karena tim kita merupakan salah satu perwakilan dari alma mater Unsika. Yang ketiga, kita mengikuti turnamen yang diselenggarakan oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan pada saat itu mungkin alasannya sama, kurang prepare, jadi lost atau kalah. Nah, alhamdulillahnya kita nggak kalah mulu nih, menang 1. Kita dapat juara 3 di POM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsika, yang berperan pada saat itu acara POM FKIP 2020. Di balik itu semua, ada proker kita yang cukup bisa dikatakan terrealisasikan, tapi tidak sepenuhnya. Seperti futsal, kita telah melakukannya sebanyak 2 kali atau 3 kali, saya lupa. Dan badminton sayang sekali hanya 1 kali, karena pada saat itu langsung datang COVID, datang tidak diundang, mengusir nggak enak. Satu lagi, kita ada proker tari, sama halnya dengan futsal dan
badminton, tari hanya terrealisasikan sebanyak 1 atau 2 kali pertemuan. Nah, tapi kita tidak bisa stuck diam begitu saja. Kita memberi inovasi kepada anak tari, khususnya ketua tari, untuk memberikan bentuk video tutorial tari dan di-share di grup tari. Jadi setidaknya tari nggak kosong-kosong amat, masih bisa ada yang dipelajari. Begitu. Intinya ya, dari pandemi ini tantangannya ya, jadi kita semakin berpikir luas aja sih. Jadi nyari inovasi yang lain dan pemikiran yang lain. Itu sih dari saya, Muhammad Gias Nur Cahyo atau Nur Hakim. Begitu Saudara Rafli. Oke, terima kasih Saudara Gias. Sama Brodi. Jawabannya cukup memuaskan ya. Dan kita lanjut. Gimana sih pandangan dari bidang Kominfo tentang tantangan terbesar dalam berorganisasi di masa pandemi ini? Kita persilakan Teh Muti. Oke, kalau dari bidang Kominfo sendiri ya, bidang Kominfo itu kan memang sedikit banyak dari teman-teman semua juga tahu kalau kita itu bekerja lewat sosial media yang kita punya di Himapenmas ini. Jadi dengan adanya pandemi ini kita lebih memaksimalkan apa yang sudah kita punya sebelumnya. Kita mengadakan misalnya kayak kuis-kuis yang sudah kita lakukan di Instagram. Terus juga kalau untuk di YouTube kita menayangkan live streaming dari setiap program-program kerja yang ada di Himapenmas. Kemudian proker terbaru kami juga dari kepengurusan tahun 2020, kita punya Himapenmas Podcast. Jadi di sini kita bisa berbagi informasi, kita bisa menjalin silaturahmi juga. Kemudian kalau dari bidang Kominfo sendiri, kita juga memikirkan gimana nih caranya, seperti tadi yang sudah saya bilang, dari mading yang kita punya, kita berinovasi bagaimana caranya agar mading itu tetap berjalan, dan akhirnya kami menghadirkan mading online yang teman-teman tahu sudah kita publish di blog Hima sendiri. Sedikit menambahkan dari teman-teman Kabit sebelumnya, benar dari pandemi ini kita jadi belajar banyak hal, kita jadi dituntut untuk berinovasi dari rencana-rencana yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Karena yang kita tahu memang pandemi ini sedikit banyaknya sangat berdampak untuk semua orang, untuk semua kalangan, untuk semua organisasi. Jadi di sini kami semua memikirkan gimana caranya organisasi ini tetap berjalan dengan kondisi yang ada. Mungkin seperti itu dari saya. Oke, terima kasih Teh Muti atas jawabannya. Nah, untuk pertanyaan terakhir, mungkin ada dua patah kata dari semua para kabit. Pesan kesannya untuk Himapenmas kedepannya gimana ya maunya? Boleh siapa duluan yang mau jawab? Iya, mungkin saya ingin memberikan sedikit kesan-pesan terhadap Himapenmas untuk depannya ya. Kita semua gak ada yang tahu untuk kedepannya pandemi ini akan berakhir atau tidak. Tetapi satu yang jelas untuk teman-teman pengurus nanti yang akan berorganisasi ke depannya, jangan pernah melihat apa yang akan terjadi, tapi lihatlah
apa yang telah terjadi dan berikanlah sebuah evaluasi untuk kepengurusan nanti kalian itu, agar beberapa hal-hal yang tidak seharusnya terjadi di masa pandemi ini tidak kalian ulangi di masa yang akan datang. Dan tetaplah berproses dan tetaplah memberikan loyalitas yang tinggi terhadap organisasi. Walaupun teman-teman tidak mendapatkan profit sebuah materi atau uang, tetapi teman-teman sudah bisa mendapatkan profit dari sebuah wawasan atau berpikir secara kritis di dalam organisasi tersebut. Mungkin itu kesan-kesan dari saya untuk kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit dari Himapenmas. Terima kasih. Terima kasih Bang Raffi. Pesan-kesannya sangat ngena banget nih ya. Barangkali dari Saudara Gias mau ngasih pesan-kesan? Baik, tentu saja dong. Kebetulan saya juga belum makan ya, belum lapar, jadi saya pesan anak 2, 3 sama McFlurry 1 aja sebagai dessert. Bisa diantar sekarang? bukan gitu Bang Gias. Pesan apa itu? Saudara Gias? Ya sumpah lu nambahin kerjaan gua aja anjir. Pesan apa? Beda, ini pesan-kesan untuk Himapenmas ke depannya, Bang. Oh, ngomong 2 kali itu saya paham. Jadi pesan mengurus Himapenmas ke depannya ya, jangan takut, don't be afraid. Karena ketakutan hanya menghantuimu di saat kamu tidak jadi apa-apa. Dan kalau kamu sudah jadi pengurus ya, wayahana itu tanggung jawab, harus dilakuin. Udah itu doang pesannya mah. Kalau kesannya mah senang sekali bergabung bersama pengurus Himapenmas periode saya, karena di sini saya mendapatkan ilmu yang mungkin teman-teman yang non pengurus atau non muslim mungkin berat sekali jokesnya tidak bisa dapatkan ya. Intinya mah kesannya mah happy lah, jadi luas relasi di mana-mana. Udah sih gitu dong. Tetap santai and keep cool, stay calm, stay humble. Gias, peace out dari Himapenmas. Terima kasih. Terima kasih Bang Gias. Pesan-kesan yang cukup nyeleneh ya yang kita dengar. Barangkali dari Teh Muti, Teh Inla dan Teh Rara mau ngasih pesan-kesannya untuk Himapenmas ke depannya. Izin nambahin sedikit. Mangga atuh Teh. Jadi kalau dari saya, buat teman-teman yang nanti ke depannya jadi pengurus Himapenmas, ini berkaca dari diri saya sendiri, jadikan kan pengalaman ini kalian enjoy, jangan dijadikan beban, tetap senang-senang, anggap ini sebuah kesenangan dan pengalaman yang gak akan bisa kalian dapatkan ke depannya. Jadi ini merupakan suatu kesempatan yang bisa kalian anggap kalau ini tuh bisa dijadikan keluar dari zona nyaman kalian. Cukup. Terima kasih Tila. Sama. Untuk Teh Rara atau Teh Muti, ada mau ditambahin? Iya, kalau dari saya pribadi mungkin untuk pengurus kedepannya, karena benar yang dikatakan Bang Raffi tadi, kan kita tidak pernah tahu ya apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi untuk pengurus selanjutnya harus lebih banyak berinovasi pastinya, dan harus bisa menginspirasi banyak orang gitu, agar orang-orang bisa lebih tertarik untuk mengikuti organisasi
Himapenmas sendiri. Seperti itu. Oke, Teh Rara, terima kasih. Teh Muti mau menambahkan? Kalau dari saya mungkin sedikit menambahkan dari yang lain. Kalau dari saya sendiri itu tantangan dari sebuah organisasi itu pasti ada. Cuma gimana dari kita sendirinya menyikapinya, gimana dari kitanya menghadapi tantangan tersebut. Intinya adalah hasil itu tidak akan mengkhianati usaha yang udah kalian berikan. Jadi lakukan sebisa kalian, lakukan semaksimal mungkin yang kalian bisa, dan semoga apa yang sudah kalian berikan untuk himpunan nantinya akan berbalik untuk ke kalian sendiri, entah itu di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Mungkin dari saya itu aja. Sekian dari podcast kali ini. Terima kasih untuk para tamu yang sudah mensukseskan podcast tentang berorganisasi di masa pandemi part 2 ini bersama para ketua bidang di Himapenmas. Pelajaran yang dapat kita ambil dari podcast kali ini adalah jangan berhenti untuk berproses, dan pandemi ini juga mengajarkan kita untuk selalu berinovasi dengan tetap menyesuaikan keadaan yang ada. Saya Raffian Sukali Farhan, sekian dari Himapenmas Podcast episode 6 berorganisasi di masa pandemi part 2. Sampai jumpa di Hima Podcast episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.